two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang interaksi desa dan kota dengan pokok bahasanya, yaitu yang pertama ada perbedaan desa dan kota, yang kedua ada wilayah zona interaksi menurut R. Bintarto, yang ketiga interaksi desa dan kota, dan yang keempat teori titik henti. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada kota. Secara umum, kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Yang kedua ada desa. Secara umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Perbedaan desa dan kota. Jika disimpulkan, suatu desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat, istiadat, dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat serta sifat kependudukan yang non-agraris. Untuk mengetahui unsur pembeda antara desa dan kota, bisa kita lihat pada tabel berikut. 2. Wilayah zona interaksi menurut R. Bintarto. A. City. Identik dengan kota atau pusat kegiatan, kota adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. B. Suburban atau subdaerah. Perkotaan adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Wilayah suburban menjadi tempat tinggal para pengelaju atau pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. C. Suburban Frank adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan daerah peralihan antara kota dengan desa. D. Urban Frank atau daerah perkotaan terluar adalah wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri sifat mirip dengan wilayah kota kecuali inti kota. E. Rural Urban Frank atau daerah batas desa sampai kota adalah jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. F. Rural atau pedesaan adalah suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian atau kehidupan agraris. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi desa dan kota. Pertama, kita harus tahu dulu apa definisinya. Interaksi desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dan kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Interaksi desa dan kota akan berpengaruh terhadap kemajuan kedua wilayah tersebut. Interaksi desa dan kota sangat ditentukan oleh daya tarik dari kedua wilayah tersebut. Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi desa dan kota. Yang pertama, regional complementary, yaitu adanya kebutuhan saling melengkapi antar wilayah, di mana terdapat wilayah-wilayah yang berbeda dalam hal potensi dan ketersediaan sumber daya wilayah. Misalnya, di suatu wilayah ada yang kelebihan sumber daya, sementara di wilayah lain ada yang kekurangan sumber daya. Kelebihan inilah yang mendasari adanya interaksi antara desa dan kota. Yang kedua, transferability, yaitu faktor kemudahan perpindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, jasa, atau informasi
yang akan berpengaruh terhadap proses interaksi desa dan kota. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jarak antar wilayah, biaya transportasi, dan kemudahan sarana prasarana transportasi. Yang ketiga, ada intervening opportunity atau kesempatan intervensi, yang diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antara desa dan kota. Misalnya, wilayah A dan B yang telah lama berinteraksi dapat melemah karena adanya tawaran yang lebih baik dari wilayah C. Atau penghambat lainnya seperti bencana alam yang terjadi di wilayah itu. Bentuk interaksi desa-kota. Interaksi desa-kota dipengaruhi oleh sifat saling ketergantungan antara kedua wilayah. Adapun contoh bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota yaitu: pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang sehingga terjadi transaksi jual beli. Yang kedua, desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan lapangan kerja sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Yang ketiga, adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan rumah sakit di kota sehingga terjadi interaksi desa-kota. Yang keempat, penggunaan fasilitas transportasi sehingga desa dan kota saling terhubung. Yang kelima, penyebaran informasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, atau internet tentang desa dan kota. Manfaat interaksi desa dengan kota: meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dan kota, di mana berkat hubungan ini akan terjalin kerjasama dan saling memenuhi kebutuhan penduduk desa maupun kota. Yang kedua, pengetahuan penduduk desa meningkat karena di perkotaan sudah identik dengan teknologi modern. Yang ketiga, dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencaharian penduduk desa, di mana penduduk desa yang awalnya hanya bermata pencaharian itu-itu saja, ketika menjalin hubungan dengan kota maka ada inovasi baru yang muncul untuk mendirikan usaha atau sejenisnya. Yang terakhir, menumbuhkan arti penting pendidikan untuk penduduk desa, karena mayoritas di desa itu lebih berorientasi kepada pekerjaan, maka seringlah arti pendidik dikesampingkan. Maka hubungan itu akan mampu menumbuhkan kemauan dan semangat untuk mengejar cita-cita. Teori titik henti adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keruangan geografi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan pembatasan wilayah-wilayah yang fungsional. Teori titik henti pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut William J. Reilly, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Rumus teori titik henti: D besar AB sama dengan D kecil AB dibagi 1 ditambah akar dari PA dibagi PB, di mana D besar AB adalah jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota A. D kecil AB adalah jarak dari kota A ke kota B. PA adalah jumlah populasi di kota A dan PB adalah jumlah populasi di kota B. Contoh soalnya. Di sini terdapat gambar di mana ada desa T dan desa S. Desa T dengan 40.000 jiwa dan desa S dengan 10.000 jiwa. Dengan jarak di antara kedua desa tersebut adalah 12 km. Pertanyaannya, di antara desa T dan desa S akan dibangun taman. Berdasarkan teori titik henti, taman sebaiknya dibangun di pembahasannya. Diketahui D kecil AB-nya 12 km. Banyaknya penduduk A atau PA 40.000 jiwa dan banyaknya penduduk B atau PB 10.000 jiwa. Yang ditanyakan adalah D besar AB. Untuk menjawabnya, kita lihat kembali rumus yang sebelumnya, yaitu D besar AB sama dengan D kecil AB dibagi 1 ditambah akar dari PA dibagi PB.
Jadi 12 dibagi 1 ditambah akar dari 40.000 dibagi 10.000. 40.000 dibagi 10.000 itu hasilnya 4. Akar dari 4 itu adalah 2. 1 ditambah 2 itu 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi lokasi tamannya berada 4 km dari kota T.